Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang Sundaland sebagai induk peradaban dunia. Dan sebelum dilanjut, kami ingin mengatakan bahwa terima kasih kepada para subscriber yang sudah mendukung channel kami dan para penonton setia Bagusnya Channel. Dan untuk sekedar info bagi para penonton yang ingin bergabung di channel kami untuk mendukung pendanaan dalam mengembangkan channel ini supaya lebih besar lagi dan lebih banyak lagi mengeksplor sejarah-sejarah Nusantara baik di daerah ataupun di tempat-tempat yang lebih jauh dari pusat channel kami, untuk memotivasi kita belajar sejarah agar kita semua dan anak cucu kita tidak melupakan sejarah yang telah dibangun dengan peradaban tinggi oleh nenek moyang bangsa kita. Oke, saya lanjutkan. Sundaland yang dikatakan sebagai induk peradaban dunia, yang artinya di sini seluruh manusia berarti berawal dari Sundaland. Adapun yang mengatakan ini adalah Stephen Oppenheimer dalam bukunya, yang mungkin hari ini masih kontroversi, tapi melalui berbagai literasi dan berbagai pakar ahli mengatakan bahwa Sundaland adalah satu gugusan pulau yang tergabung antara Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Asia Tenggara, yang mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui tentang hal ini. Dan disitulah induk peradaban dunia. Yang di sini para peneliti tidak asal mengatakan bahwa Sundaland adalah induk peradaban dunia, tentu ditopang dari berbagai literasi dan bukti-bukti yang ada. Dan Stephen Oppenheimer sendiri adalah orang yang ahli dalam ilmu genetika, dan beliau juga meneliti dari berbagai unsur keilmuan, sehingga beliau berani mengatakan bahwa Sundaland adalah induk peradaban dunia. Untuk kajian selanjutnya juga kita bisa melihat, atau teman-teman bisa melihat dari pernyataan Anand Krishna bahwa kemungkinan Sundaland adalah induk peradaban dunia yang letaknya di negara kita, Indonesia atau Nusantara ini. Meskipun peradaban ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Kemudian dari sini saya ingin melihat dari berbagai kajian ilmu dan para pakar ahli, terutama situs penemuan Gunung Padang yang hari ini masih diperdebatkan karena Gunung Padang itu ternyata lebih tua dari peradaban Mesir kuno dan dibuat oleh nenek moyang kita yang luar biasa. Karena di Gunung Padang itu memiliki batu-batu yang unik, yang batu-batu itu mengandung anomali magnetik. Anomali magnetik ini bisa kita lihat, bisa kita teliti, dan sudah pernah diteliti oleh almarhum Kang Diki Zainal. Ya, beliau pernah menunjukkan satu batu kecil, ternyata di situ di tes mengandung listrik sebesar 0,80 volt, dan itu luar biasa. Dan beliau mengatakan itu adalah dari peradaban kuno atau peradaban Lemuria, yang kemudian peradaban ini menjadi induk dari peradaban dunia karena piramida Mesir dan piramida Gunung Padang itu terpaut jauh, yaitu lebih tua daripada peradaban Mesir kuno. Adapun kajian Sundaland diceritakan bahwa Sundaland kalau sekarang tahun 2023 itu sekitar 19 tahun yang lalu, ketika itu pada satu peradaban maju. Dan di situ ada satu bencana besar yang akhirnya penduduknya bermigrasi ke tempat-tempat yang jauh. Menurut Anand Krishna ada yang ke Yunani, ke Mesir, dan ke berbagai tempat. Dan Sundaland ini diteliti karena ada satu kesamaan flora dan fauna di semenanjung Asia Tenggara ini oleh berbagai para ahli.
Dan pulau yang terpisah yaitu Pulau Sulawesi itu memiliki satu perbedaan yang cukup mencolok dari flora dan faunanya. Dan di sini saya ingin mengkaji atau mengutip dari perkataan Kang Diki Zainal yang mengatakan bahwa peradaban Gunung Padang adalah peradaban yang sangat tua yang dibangun oleh bangsa Lemurian, dan bangsa Lemurian itu adalah bangsa yang sudah mengenal tulisan. Jadi di situ Kang Diki sudah pernah meneliti huruf-huruf Lemurian, yang artinya di sini bahwa peradaban Gunung Padang yang diperkirakan 11.000 tahun lebih, ya 11 sampai 15.000 tahun lebih, ternyata di situ bangsa kita sudah mengenal sejarah. Karena mungkin ada satu pakem sejarah yang mengatakan bahwa zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Berarti bangsa kita adalah bangsa yang sudah berperadaban maju yang luar biasa, bahkan sudah membangun piramida yang berupa Gunung Padang, dan di situ diisi dengan berbagai batu yang mengandung anomali-anomali magnetik yang konon oleh Kang Diki Zainal diteliti bahwa di situ juga terdapat dorpal yang masih aktif yang berguna untuk merespon satu kejadian alam seperti gempa bumi dan lain-lain. Dan itu teknologi Lemurian yang sangat luar biasa, yang kemudian di sini diwariskan ke salah satu murid-murid dari bangsa Lemurian yang Kang Diki Zainal mengatakan di situ adalah bangsa Atlantis. Yang di video sebelumnya sudah kami bahas bahwa Atlantis itu negeri yang luar biasa yang ditulis Plato. Tapi perlu jadi kajian sejarah di sini bahwa Plato itu adalah seorang penulis dari satu cerita dari guru-guru beliau, termasuk nama buku beliau yang dua itu Timaeus dan Critias. Dan dari guru-guru beliau ini mendapat kabar atau mendapat cerita dari para pendeta Mesir. Jadi Plato bukan penulis sejarah di zamannya atau di zaman Atlantis itu sendiri.